Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dian Apriani dengan NPM 24610120 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak DRE Febrianto SEMM. Pada tugas ini, saya akan membahas mengenai analisis reference dengan tujuan utama menghitung Degree of Operating Reference atau DOL dan Degree of Combined Reference atau DCL berdasarkan data yang telah diberikan. Namun, sebelum memperoleh hasil DCL, terlebih dahulu dilakukan perhitung Degree of Financial Reference atau DFL, karena DCL merupakan gabungan dari pengaruh Operating Reference dan Financial Reference. Selanjutnya, saya akan membahas perhitungan pada soal analisis reference untuk mencari nilai DOL dan DCL dengan terlebih dahulu menghitung DFL. Soalnya yaitu diketahui pada soal penjualan bersih sebesar 120 juta rupiah, biaya operasi variabel sebesar 15 juta rupiah, dan biaya operasi tetap sebesar 5 juta rupiah. Langkah pertama yaitu menghitung EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Rumus yang digunakan adalah EBIT sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya operasi variabel dikurang biaya operasi tetap. Sehingga 120 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah, maka diperoleh EBIT sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, menghitung bunga pinjaman. Karena pada contoh di materi digunakan bunga pinjaman sebesar 25% dari EBIT, maka 25% dikali dengan 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah, sehingga diperoleh bunga pinjaman sebesar 25 juta rupiah. Kemudian menghitung EBT atau laba sebelum pajak. Rumus menghitung EBT yaitu EBT sama dengan EBIT dikurangi dengan bunga pinjaman. Jadi 100 juta rupiah dikurangi dengan 25 juta rupiah, sehingga diperoleh EBT sebesar 75 juta rupiah. Berikutnya menghitung pajak penghasilan sebesar 40%. Pajak sama dengan 40% dikali dengan EBT. Jadi 40% dikali dengan 75 juta rupiah, sehingga diperoleh pajak sebesar 30 juta rupiah. Setelah itu menghitung IT atau laba setelah pajak. IT itu sama dengan EBT dikurangi dengan pajak. Jadi 75 juta rupiah dikurangi dengan 30 juta rupiah, maka diperoleh IT sebesar 45 juta rupiah. Kemudian menghitung dividen saham preference. Pada contoh materi, dividen yang digunakan sebesar 15 juta rupiah, sehingga laba tersedia itu sama dengan IT dikurangi dividen. 45 juta rupiah dikurangi dengan 15 juta rupiah, maka diperoleh laba tersedia sebesar 30 juta rupiah. Untuk EPS itu 10 juta rupiah diperoleh dari soal. Selanjutnya adalah menghitung DOL. DOL pada 120 juta rupiah. Rumus menghitung DOL adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan EBIT. Maka 120 juta rupiah dikurangi dengan 15 juta rupiah dibagi dengan 100 juta rupiah,
maka hasilnya 1,05. Artinya, setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 120 juta rupiah akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 1,05% dengan arah yang sama. Selanjutnya, sebelum menghitung DCL, terlebih dahulu menghitung DFL. DFL pada 100 juta rupiah. Rumus mencari DFL yaitu EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi I dikurangi DP dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang T. Maka disubstitusikan 100 juta rupiah dibagi dengan 100 juta rupiah dibagi dengan bunga pinjaman yaitu sebesar 25 juta rupiah dikurangi dengan DP itu adalah dividen, maka 15 juta rupiah dibagi dengan dalam kurung 1 dibagi T adalah 0,40. Jadi 1 dibagi 0,40 itu hasilnya 0,6. Jadi 15 juta rupiah dibagi dengan 0,6 yaitu hasilnya 25 juta rupiah. Maka 100 juta rupiah dibagi dengan 100 juta rupiah dikurangi dengan 25 juta rupiah dikurangi dengan 25 juta rupiah juga, maka hasilnya 50 juta rupiah. Maka hasil dari DFL itu 2,00. Artinya, setiap perubahan 1% EBIT atas dasar 100 juta rupiah akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2% dengan arah yang sama. Selanjutnya yaitu menghitung DCL. Rumus mencari DCL yaitu DOL dikali dengan DFL, maka disubstitusikan 1,05 dikali dengan 2,00, maka hasilnya yaitu 2,1 atau 2,10. Artinya, setiap perubahan 1% penjualan akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2,10% dengan arah yang sama. Demikian pembahasan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 mengenai analisis reference dengan perhitungan Decree of Operating Reference atau DOL, Decree of Financial Reference atau DFL, dan Decree of Combined Reference atau DCL. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai DOL sebesar 1,05, DFL sebesar 2,00, dan DCL sebesar 2,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan penjualan dapat mempengaruhi laba operasional perusahaan dan berdampak terhadap laba per saham. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan analisis reference dalam manajemen keuangan serta memenuhi tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.